Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita telah melakukan registrasi Indsnoemart melalui Postman. Jadi ada di sini ya. Bukan mana ya? Ini. Kemudian out registrasi. Nah, di sini. Oke ya, kemarin kita telah melakukan registrasi ya. Path-nya adalah register, kemudian metodenya post, body-nya itu menyesuaikan yang ada di mana ya? Di sini ya, di dokumentasi REST API Indsnoemart yang bisa kalian akses di sini ya, di Postman sini. Kemudian ada di sini dan ada di bagian sini. Nah, ini ya. Ya, nanti kalian bisa lihat-lihat kembali, buka kembali. Kemarin masalahnya itu adalah tidak ada notifikasi email ya, dan sekarang itu sudah saya verifikasi manual ya. Jadi apa yang kalian telah registrasi di sini ya, nanti kalian bisa coba login di pad ini ya. Pause, kemudian login padnya, login. Kemudian form data ada email dan juga password. Di sini saya menggunakan tes Gmail dan juga passwordnya 1-8. Nah, nanti responnya adalah seperti ini teman-teman. Ada akses token, kemudian tipe tokennya bearer, expirednya berapa lama, kemudian user itu sendiri. Nah, nanti kalian coba login di sini ya. Dan apakah sudah berhasil atau belum. Ya, kalau salah misalnya ada seperti ini. Misalnya saya salahkan di bagian password send, itu akan salah ya, error. Ya, misalnya di sini juga saya salahin emailnya. Ya, pengguna dengan email itu tidak ditemukan. Itu ya, dan pasti juga apa yang kalian telah registrasi di Postman itu pasti bisa buat login di sini. Indsnoemart.com. Masuk. Nah, di sini ya. Tadi adalah tes Gmail. Ya, nanti kalian coba buat masuk di sini. Apakah bisa apa enggak ya? Harusnya sih bisa. Nah, ini sudah bisa ya, sudah login. Tes. Oke ya, itu. Nah, teman-teman, jadi kita kali ini itu akan membuat interface buat Android-nya. Ini kan interface dari webnya ya. Jadi ini web ini juga dibangun dengan konsep front end back end. Juga ini pakai React, tapi React-nya kan React web ya, jadi React JS pakainya. Kalian juga React tapi React native ya kalau buat mobile itu. Nah, kita langsung saja teman-teman ya. Jadi kita akan, nah ini ya, saya sudah membuat satu folder Indsnoemart app dan di sini saya telah menginstal aplikasinya ya. Jadi jangan gunakan yang kemarin kalian latihan ya. Ini biarkan saja jadi arsip untuk kalian untuk mereview kembali apa yang telah kalian belajar ya, latihan, dan kalian di sini silahkan bikin lagi. Caranya ya mudah ya, buka terminal, kemudian npx create expo app latest langsung ya. Nanti name-nya apa gitu ya. Nah, silahkan diikuti step by step. Kalau kalian lupa, silahkan kalian ke dokumentasi boleh, atau di sini juga boleh install React Native Expo. Gak ada apa ya, React Native Expo ini ya. Nah, di sini
Nah, nanti kan kalian di sini notnya sudah pasti ada, kemudian ini sudah dilakukan kemarin dulu ya, dan ini ya kalian cuma ini jalankan ini langsung. npx create latest ya. Nah, saya tadi sudah membuat Isnomart app ini. Nah, silahkan kita buka dulu code titik di sini. Nah, ini ya, ini masih apa ya namanya? Ini masih awal banget, ini belum saya apa-apain filenya ya, jadi masih utuh. Sekarang jadi gini, seperti yang telah kita pelajari ya, bahwa app ini itu adalah rootnya ya. Jadi apapun yang tampil di layar kalian, layar HP ataupun emulatornya, itu pasti berasal dari apps ini. Dan ini sudah ada beberapa konfigurasi atau template-nya ya. Tapi kalian pasti beberapa ada yang bingung gitu. Nah, makanya di sini kita hapus saja dulu. Delete, kemudian bikin lagi jangan di aset tapi di sini di luar. App, kemudian index.tsx. Enter, kemudian rnfes. Enter. Kita save. Dan kita coba jalankan dulu. npm start. Kayak gini, enter. Kita tunggu ya, ini ada starting Metro bundle-nya. Dan oh ya teman-teman, di sini saya sudah siapkan materinya ya. Jadi ada di bagian blog, kemudian ada di pembelajaran pemrograman mobile, dan di sini ada materinya. Nah ini ya, kita akan melakukan ini untuk membuat sebuah login screen. Ini saya tadi sudah. Nah, jadi nanti itu akan ada beberapa library yang kita akan install, yaitu pertama Zustan. Kalau kalian ingat, ini kita pernah menggunakan Zustan ya untuk manajemen store kita, manajemen state ya. Kemudian Axios ini untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan apa? Dengan API kita. Ya. Nah, ini ya sudah ada. Kita tunggu dulu bundle-nya biar selesai. Nah, ini dia indeks. Diambil dari mana? Dari sini ya. Indeks ini. Oke, selanjutnya, jadi mohon maaf teman-teman kalau suaranya nanti agak kurang jelas ya karena di sini hujan besar, hujan deras, hujan banyak lah ya. Kita coba kayak gini dulu, hello world ya. Hello world. Save. Nah, oke ya. Udah aman ya. Sekarang kita akan membuat sebuah login. Jadi gini, kita kan berasumsi bahwa ketika aplikasi kita buka itu hal yang pertama kali dilihat adalah login ya. Jadi loginnya kita taruh di indeks saja. Nah, tapi sebelum itu kita perlu menginstal beberapa library teman-teman, yaitu adalah Zustan dan juga Axios. Caranya gimana? Caranya gini. Ya kita ini stop dulu. Ya jadi kalau kalian mau menginstal sebuah library ya,
kayak Zustan ya, kemudian Axios dan juga lain sebagainya. Nanti banyak banget kalau kalian sudah mulai terjun di bagian ini ya, mobile ini, terutama di React ini. Itu kalian harus mematikan dulu servernya, kemudian baru install. Nah, ada juga yang menginstalnya di sini teman-teman ya. Jadi di sini tetap jalan servernya, metronya. Kemudian di sini dia npm gini. Nah, kadangkala kadangkala ini dia error teman-teman. Kenapa? Karena ada kalau kita install sesuatu itu akan masuk ke dalam node modules di sini dan juga di package sini ya. Jadi kita perlu mereset atau merestart server kita, metro kita secara langsung gitu. Jadi kita di sini aja langsung ya. Di sini kita stop dulu, kemudian npm i Zustan. Ini kita tunggu dan sekali lagi ya pastikan internetnya lancar untuk menginstal. Kemudian satu lagi npm i Axios gini. Oke, berhasil. Kemudian kita npm start lagi, teman-teman. Nah, kemudian press build lagi di sini dan ini ya, udah ada. Nah, gini. Nah, ini masih jalan, aman. Gini, pertama, jadi gini, kita lihat di dokumentasinya dulu. Mana ya? Nah, di sini ya. Kita mau membuat sebuah fitur login ya. Di sini ada URL, ada metode, kemudian ada body-nya. Jadi gini, pertama, body-nya adalah email dan juga password. Jadi, kita harus memiliki sebuah inputan, teman-teman. Komponen input. Untuk menampung apa? Untuk menampung email dan juga login juga passwordnya. Placeholder di sini masukkan email misalnya. Masukkan email Anda. Kemudian di sini masukkan password Anda. Dan sebuah tombol touchable opacity. Kemudian teks di sini, kemudian login, save. Harusnya di sini sudah ada. Wait, mana ya tadi? Nah, udah ada ya di sini. Nah, ini ada sebuah inputan, dua inputan, kemudian ada tombol login. Oke, jadi di sini kita kan kemarin telah belajar ya untuk mengawasi perubahan-perubahan yang ada di sini ya. Makanya kita harus memasukkan atau membuat sebuah state, teman-teman. Email, misalnya set email, use state. Ini adalah tipenya string aja. Kita inisiasi dan kosong. Ini teman-teman. Kita ingin perubahan apapun yang ada di text input ini, kita akan masukkan ke dalam email sini. Melalui apa? Melalui sebuah props ada on change text. Kalau text input itu ya. Di sini kita masukkan saja set email. Nah, di password gimana? Sama aja ya, kita bikin lagi. Password. Set password. Di sini on change-nya on change text adalah set password. Oke. Dan ini dia otomatis, bukan otomatis ya. Ini sudah apapun yang diketikkan oleh user atau pengguna itu akan masuk di sini ya. Kalau email di sini, password juga di sini. Nah, ini kita telah menampung nih dua nilainya, teman-teman. Email dan juga password.
Kemudian kita akan memfungsikan touchable-nya ya, button-nya. Ketika button diklik itu menghit API login ini. Gimana caranya gitu ya? Pertanyaannya. Gini teman-teman. Cons kita bikin handle submit. Ini bisa handle submit, bisa handle login, gini bisa ya. Terserah kalian. Nah, gini. Kita jangan lupa pakaiin async. Nah, async ini dia itu singkatan dari asinkronus, teman-teman. Jadi gini, perbedaan asinkronus dan juga sinkronus ya. Kalau React itu dia itu bersifat asing, teman-teman. Asinkronus. Gimana ya tulisannya? Kayak gini ya, sinkronus, dan kebalikannya adalah sinkronus. Nah ini, jadi gini, asinkronus dia itu gini teman-teman, menjalankan sebuah kode itu dijalankan semua teman-teman tanpa menunggu hasil dari salah satu kode yang dilewatinya. Misalnya gini, ada console.log gini misalnya 1 2 3 gini, ini 2 ini 3 ini 3 ini 2. Nah, coba kita pakaiin use time up, set time out gini, kemudian kita kasih 2 detik ya ini. Nah ini save. Kalau kita lihat di sini, inspect. Nah, lihat teman-teman. Kalau sinkronus gini, saya menuliskan konsol ini teman-teman. Konsol 1, konsol 2, dan juga konsol 3. Kalau asinkronus, dia itu dijalankan semua teman-teman. Tanpa menunggu untuk kode yang dilewati. Kan jalan itu, kode itu dari atas ke bawah ya. Jadi pertama ini, kemudian kedua ini, ketiga ini. Kalau asinkronus, dia itu dijalankan ini jalan, langsung ke ini jalan. Walaupun si ini dia itu belum atau belum selesai ya. Dia kan selesainya 2 detik nih. Kita delay 2 detik dulu. Tapi dia outputnya langsung 3 kemudian 2. Kita lihat ya. 1, 3, 2. Nah, kalau sinkronus itu misalnya gini. Kalau sinkronus dia itu langsung teman-teman ya. Jadi bukan langsung, tapi menunggu ininya dulu. Jadi konsolnya itu pas yang akan keluar di sini itu 1, kemudian 2 dan juga 3 berurutan. Jadi kode ini tidak akan dijalankan sebelum ini selesai. Itu adalah sinkronus. Kalau asinkronus dia itu nanti duanya ada di bawah. Kenapa? Karena tidak menunggu selesai. Itu ya kayak gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham lah ya. Dan ini dia adalah ciri khas dari JavaScript ya. Dan kalian coba nanti browsing boleh ya antara sinkronus dan juga asinkronus. Makanya JavaScript itu terkenal lebih cepat ya. Karena apa ya? Karena tadi ya bersifat asinkronus. Jadi tidak menunggu eksekusi program sebelumnya selesai, itu tidak menunggu, langsung dijalankan. Itu sinkronus dan juga asinkronus. Nah, kita lanjut teman-teman. Jadi tadi selingan aja materi ya. Kita bikin try catch ya. Ini untuk try catch untuk apa ya? Untuk memastikan ya bahwa di sini itu kode program yang dieksekusi itu benar. Kalau di sini dia salah ya. Jadi di sini kondisinya yang oke dan di sini error gitu. Kita bikin const res. Kita await dulu untuk menunggu hasilnya. Axios. Jangan lupa import Axiosnya. Axios. Mana ini aksesnya?
package. Ini udah ada belum Axios-nya ya? Nah, udah ada ya. Axios. Axios.post ini kenapa nggak bisa quick fix ya? Import Axios from Axios. Kemudian ini kita masukkan teman-teman. Nah ini ya URL-nya kita masukkan di sini. Cos gini. Kemudian body-nya ya tinggal kayak gini doang. Email tadi body-nya ya ada apa aja? Kita lihat kembali ada email dan juga password. Emailnya kita isi dengan email ini. Jadi kita tulis email lagi. Email. Kemudian password. Password kita isi dengan password gini. Kemudian kita hasilnya konsol aja dulu. Konsol log res. Kemudian di sini kita kalau error ya kan kita konsol errornya aja. Error gini. Kita mau lihat teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya error apakah enggak ya gini ya. Dan kita lihat responnya apa gitu di sini. Kita kasih on press di sini. Kemudian handle login save. Kemudian tadi di mana? Di sini. Oke, kita clear dulu di sini ya. Emailnya. Tadi misalnya adalah tes Gmail. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Kita login, klik. Nah ini ya responnya. Nah, data kemudian sama persis dengan yang ada di sini, teman-teman. Di Postman. Twing. Kita send. Oh, bukan TTT, tapi tes. Nah, ini ya. Oke, itu ya. Jadi ini, kita kan tahu nih, ada access token, kemudian expired, token tipenya bearer ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang gini teman-teman. Misalnya gini, kalau saya berhasil, di sini saya ingin, saya misalnya punya lagi di sini ada product.tsx. Kemudian rnfes, save. Kemudian di sini jika berhasil kita router dari expo.push kemana? Ke sini, ke product. Save. Ketika kita jalankan ya. Di sini kan keadaannya benar nih ya. Login sys. Oops, routernya enggak ada teman-teman. Router product PRODUCT. Harusnya ada ya produk ya. Atau kita ini coba kita stop dulu, kemudian ini kita bersihin dulu ya. Harusnya sih bisa ya. npm start. Kita tunggu. Ya. Nah, sini Nah, ini ya. Kita masukkan tadi apa? Tes mail.com, kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8. Login just. Apa yang terjadi? Nah, ya. Pindah ke bagian produk, teman-teman. Ke bagian produk ini ya. Ini ya, ini tadi hasil dari konsol responnya, kemudian ini adalah kita alihkan ke produk. Kalau kita kembali ke sini dan kita salahkan ya, misalnya gini,
tes gmail.com, kemudian 123456778 login. Itu di sini error ya. Errornya kenapa? Kita lihat ya. Pengguna dengan email itu tidak ditemukan ya, jadi gitu. Jadi di sini itu biasanya kan kalian kalau salah atau error itu biasanya ada sebuah alert ya atau pop up apa yang salah gitu. Nah, nanti kalau kalian mau explore itu bisa ditaruh di sini. Ya, ini bisa ditampilkan pop up ya atau modal gitu ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, gini teman-teman. Kita lanjut nih. Jadi, kita kan tahu nih ada sebuah Zustan tadi ya yang belum kita masukkan. Mana tadi? Materinya di mana? Nah, sini ya. Nah, ini teman-teman. Jadi, si token ini, nah token ini itu nanti kita akan gunakan di banyak tempat dan banyak keadaan. Makanya kita harus masukkan ke store, teman-teman. Kita bikin dulu store-nya ya, seperti ini. Di sini misalnya store. Kemudian misalnya out store.ts. Kita pertama adalah import dari Zustan ya, create untuk membuat create from Zustan. Kemudian kita bikin interface-nya dulu, interface untuk out misalnya. Ada apa aja nanti? Yang pertama adalah akses token. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk menampung teman-teman ya. Dan tipenya adalah string. Ya, tipenya string atau null. Boleh string, boleh null. Kayak gini, null. Nah, selanjutnya kita juga harus ada akses token untuk mengubah tokennya ya. Jadi token gini, string. Nah, terus kayak gini, void. Nah, kemudian di sini kita bikin nih si apa namanya si Zustannya. Export cons use out store misalnya. Kemudian kita create yang memanfaatkan ini create dari Zustan. Kemudian kita masukkan out di sini teman-teman, out gini ya. Nah, Mas ya, kalau kalian di sini bukan out ya, misalnya apa gitu ya. Ya di sini juga apa. Gini. Nah, terus gini ya. Kita ikutin dulu ya. Set dan juga get. Set dan get ini untuk apa? Dia itu apa namanya bawaan dari Zustan ya. Jadi set ini untuk mengubah teman-teman nantinya. Dan get itu untuk mengambil nilai saat itu gitu. Nah, pertama akses token kita inisiasi dengan 0 saja. Kemudian set akses tokennya gini. Token dan set gini, akses tokennya dengan token ini save. Jadi apa yang telah kita buat tadi gini. Kita telah membuat store dari Zustan ya. Akses token ini dia, nah ini interface ini gunanya untuk apa? Untuk sebagai misalnya cetakan gitu teman-teman. Jadi apa yang ada di sini itu harus apa yang telah dideklarasikan di sini. Misalnya saya tambahin di sini user gini. String ini pasti akan error yang bawah. Kenapa? Karena dia meminta si user di sini. Misalnya user gini.
Kayak gini. Kalau di sininya nggak ada, misalnya, ya di sini juga harusnya nggak ada ya. Jangan diikutkan. Ini itu untuk tipenya ya. Ini sangat membantu untuk kita menuliskan kode. Dan ini itu salah satu fitur dari TypeScript ya. Di JavaScript itu kayaknya tidak ada. Oke, ya koreksi lah kalau saya salah ya nanti di videonya. Kita save di sini dan ini teman-teman. Di index res-nya ini kan ada nih res.access token gitu. Nah, ini kita masukkan ke dalam set access token gini. Const use tadi apa? Outstore kayak gini. Jangan lupa import ya. Kemudian kita akses set tokennya. Kemudian di sini set access token res.data.access apa tadi? Token. Gini ya. Access token. Nah, save. Kemudian kita coba pastikan bahwa tokennya sudah berhasil. Kita coba akses di sini. Use out store, kemudian di sini akses token. Kita konsol aja akses token save. Kayak di sini. Misalnya gini, kita hapus dulu ini, hapus, kemudian kita masukkan tes email.com, kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 dan login. Nah, ini teman-teman tokennya sudah berhasil. Kalau kalian nggak percaya, ini kayak gini dulu ya. Token. Nah, kan token ya udah berhasil masuknya. Ini nanti kita sertakan di beberapa path atau URL yang memerlukan token ya. Seperti apa? Seperti di yang memerlukan token adalah user profile ini memerlukan token ya, nantilah ya. Nah, itu ya teman-teman. Dan gini teman-teman, kita kan sudah selesai nih. Nah, ini boleh kalian nanti explore ya buat apa namanya? Buat sebuah interface yang menarik. Misalnya saya masukkan aja ke ChatGPT ya. Seperti biasa, males untuk menggunakan style. Di mana ya? Oh, sini. Tambahkan style pada kode React Native saya di atas agar lebih menarik dan juga user friendly. Ini ya. Kita copy aja ininya. Copy sampai sini. Kita masukkan ke sini. Kemudian ininya kita juga copy stylenya. Sampai sini. Dan save. Kemudian tadi di mana? Di sini. Nah, udah lumayan teman-teman ya. Lumayan bisa dilihat. Ya meskipun ini belum apa ya, belum bagus lah ya, tapi lumayan lah ya. Jadi kita bisa tes tadi email gini, kemudian 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian login. Ya sama aja ya. Cuma interface-nya ada yang berbeda. Jadi gini, tadi kan kita menginputkan ini, nah ini. Jadi kayak gini ya. Itu berkat apa ya teman-teman? Berkat ini teman-teman, secure text entry ya. Jadi kalau kita ini matikan, ini dia akan kebuka ya.
Jadi ada props yang namanya secure text entry untuk apa? Untuk menjadi bintang-bintang gini. Nah, kalau kalian explore lebih jauh gini teman-teman caranya. Cons misalnya use state false by default itu true misalnya. Misalnya issue set issue gini. Nah, ini nilainya kita ambil dari issue. Nah, kita bikin lagi nih di sini touchable opacity. Ini sih tulisannya touchable opacity. Nah, text. Nah, show password. Di sini on press-nya kayak gini, set issue. Kemudian kita issue ini seperti toggle save. Nah, misalnya gini, tes ketika kita klik issue tes. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini jangan show password doang ya. Misalnya gini, kita juga bisa tambahkan. Ini buat apa namanya? Buat ya suka-suka kita aja ya. Issue kita kasih kondisi jika issue itu betul ya, kita show password. Di mana tadi? Nah, jika show-nya false itu kita hide password save. Nah, ini hide show gila. Ya jadi gitu teman-teman ya. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini ya, atau ya pembelajaran kali ini. Silahkan nanti bisa dieksplor lebih jauh dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.